motivasi naik ada Arti. Oke, Arti. Ya, selamat malam Arti. Halo Arti. Selamat malam Bang Edis. Muslim atau Kristen? Ya halo Bang Edis, selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam. Muslim atau Kristen Bang? Hampir udah hampir 85% hampir nggak Islam Bang. 80% hampir nggak Islam. Bisa menyalakan kamera Bang? Mana kirimin gak Bang? Oke, saya kirimkan ya. Ya, tuh sudah saya kirimkan. Silakan diterima. Udah Bang. Sudah saya kirimkan. Buka Silakan belum? diterima Bang. Ini efek simpan ya. Simpan ya, simpan. Simpan. Oh ya. Oke. Gimana Bang Arti? Kalau di KTP Islam, Masih Islam KTP Bang. masih Islam KTP. Apa Masih yang Islam ingin kalau KTP. atau yang memotivasi Anda ingin meninggalkan agama Islam? 80% sudah mau meninggalkan agama Islam ya? Iya, bahkan saya sudah ke gereja sih Bang, tapi belum dibaptis. Sudah ke gereja tapi belum dibaptis. Yang yang memotivasi Iya. Anda ingin meninggalkan agama Islam apa itu Bang? Sebenarnya saya itu dari umur dulu saya taat sih Bang, sholat tekun, puasa tekun, tapi entah ya kayak ada dalam hati ini ada gerak gitu di dalam hati ini, kok kayaknya setiap saya tanya ini Islam itu kok selalu blunder gitu, nggak sesuai dengan perintah sama istilahnya itu endingnya itu kok beda semua. Nah, Contohnya dari Bang? sekitar umur 18-19 tahun tuh saya udah ninggalin tuh Bang. Ya Lama. kayak saya nanya nih, saya nanya nih ya, saya pernah debat dulu tuh tahun 98 atau 99 antara itulah. Jadi saya nanya itu sama ya Ustadz lah kalau di sini itu kan. Nah itu saya bilang, wujud syahadat tuh gimana sih Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Bingung dia jawab itu kan. Ya singkat ceritanya nggak usah panjang lebar lah, saya nggak mau jelek-jelekkan yang lain tuh Bang, nggak mau. Nah itu ya, tapi dia ngotot dia itu saya nanya, bisa diwujudkan nggak Pak Ustadz, kayak apa, saya bilang gitu kan syahadat itu. Nah itu, nah dulu saya sempat setelah singkat ceritanya, saya sebenarnya mau cerita gini nggak enak juga sih Bang gitu, nih nyinggung yang lain gitu kan. Nah saya cari ke Hindu dulu itu, saya nyari ke Hindu itu kan, oh ini nih kayaknya nih yang bener nih gitu kan. Nah itu saya dalemin lagi, tapi kok saya nggak serek juga gitu kan, yang sebenarnya apa sih ini. Bahkan saya dulu aja tahun 2001 itu balik lagi, saya nanya lagi sama Pak Ustadz tuh, terakhir saya ngomong, Pak, kalau sepengetahuan saya, kalau kita ini jadi saksi, kita itu kan harus nyaksiin sih Pak, Melihat. sedangkan saya kan dulu belum lahir, saya bilang gitu kan. Kita itu harus, kalau kita saksi di pengadilan, kalau kita nggak nyaksiin apa nggak kita di penjara Pak, saya bilang gitu. Saya kan orang awam sih, bahasa apa adanya gitu Bang ya. Nah, wah dia marah, pokoknya intinya ya udahlah, nggak perlu saya ceritain lagi itu pengalaman saya lah ya. Terus saya cari. Nah terakhir itu sekitar bulan puasa, bukan tahun ini, tahun yang kemarin. 2023 ya. Saya itu sekitar itulah, setelah ibu saya meninggal itu. Ibu saya meninggal 2003 ya mau jelang 2004 itulah. Nah saya itu di situ berpikir Bang, saya mulai ngetik YouTube, Google, cari sejarah Nabi Ibrahim itu kayak apa sih gitu kan.
Nah di situ tuh kok ini ada anaknya namanya Ishak, satunya Yakub kan gitu. Nah ini sedangkan di Islam itu saya dulu masih zaman saya ngaji itu pernah dengar tuh cerita itu gitu loh. Nah itu sebenarnya Ibrahim ini siapa sih gitu kan, katanya bapak dari para nabi kalau orang Islam bilang itu kan. Oh, bapak dari para nabi, sementara setahu saya dulu 25 nabi gitu kan. Nah terus saya telusuri lagi, saya baca-baca, nggak tahu mungkin dulu yang saya baca itu apa Injil apa saya juga nggak tahu ya. Saya baca terus sampai dia itu kok si Ismail ini diusir. Saya bilang, saya ini kan saya perhatiin di Google itu yang tahun sebelumnya kemarin itu. Nah sudah itu kok ini diusir. Nah sementara kok Ishak ini kok kayak diistimewakan gitu ya. Nah terus saya lihat lagi, saya baca lagi kok ada apa janji Tuhan itu ngasih anak ke Ibrahim bagai bintang-bintang di langit. Ini apa sih, saya bilang kan gitu kan. Nah itu ketambah lagi yang bikin saya yakin nih, saya sudah hampir 3 bulan ini nontonin sampean terus bang. Tambah ngerti saya di situ, tambah ngecun saya gitu loh. Oh jawabannya ada semua di sini gitu loh. Nah itu Makanya memang begini bang, bongkar-bongkar. ketika kita baca Al-Quran maupun baca Bible, tidak pernah di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran Tuhan itu berfirman kepada keturunan Ismail. Makanya Abraham itu kan punya anak namanya Ishak dan Yakub. Namanya Ishak dan Ismail. Ya kan? Nah, kemudian dari Ishak ini dia melahirkan anak-anak perjanjian. Makanya Tuhan berfirman kepada keturunan Ishak ini. Ishak punya anak namanya Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Yakub melahirkan Israel, ya kan? Melahirkan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada Harun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita baca Quran sama seperti itu. Bahkan anak Ismail itu tidak disebut sama sekali oleh Al-Quran. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran satu nabi dari keturunan Ismail. Begitu. Makanya janji Tuhan itu memang dengan perantaraan anaknya Abraham dari garis Ishak. Makanya firman Tuhan itu datang dari situ. Begitu. Makanya kita kalau lihat 25 nabi, bahkan dalam agama Islam ya, kita lihat 25 nabi, itu semuanya keturunan Yakub atau berasal dari Bani Israel. Begitu. Dan nenek moyangnya. Iya, nggak ada satupun yang dari Arab, itu nggak ada. Iya. Cuman Muhammad itu pun di dalam Al-Quran, Nabi yang dinubuatkan akan datang oleh Isa itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Begitu. Dan sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, sosok Ahmad itu diutus kepada Bani Israel juga. Maksudnya diutus Bani Israel? Iya. Gimana itu Bang? Karena di dalam Al-Quran sosok Isa itu dia berbicara kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu diberitakan kepada Bani Israel. Tapi tiba-tiba Ahmad jadi Muhammad diberitakan kepada orang Arab. Begitu. Oh gitu ceritanya ya. Iya, jadi memang gak nyambung. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada nabi atau rasul, tidak ada rasul itu diutus melainkan kepada kaum yang berbahasa dari rasul itu sendiri. Jadi menurut logika Quran, contoh kalau rasulnya itu orang Jerman, maka dia itu diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Jerman. Jadi menurut logika Quran, tidak ada rasul, kalau misalnya rasul itu orang Indonesia, dia diutus ke Jerman itu nggak masuk akal menurut Quran. Rasul yang orang Indonesia diutus kepada bangsa atau kaum yang berbahasa Indonesia. Nah, Nabi Isa di dalam Quran berbicara kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad.
Tapi tiba-tiba Ahmad berubah jadi Muhammad dan dia tidak berbahasa Bani Israel, dia berbahasa Arab. Arab. Makanya nggak nyambung gitu loh. Iyalah, mungkin